Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Pasti baik kan? Kembali lagi bersama kita berdua. Sebelum itu, kita mau perkenalan diri dulu ya. Perkenalin, nama aku Lilis Fatima dari kelas 10 IPA 5. Kenalin, namaku Dewi Septiani dari kelas 10 IPA 3. Kami ini dari SMA Negeri 1 Trisi. Kami di sini akan menceritakan sebuah buku yang salah satu teman saya sudah baca. Dan saya di sini akan mendengarkan cerita beliau dan untuk menyimak apa saja kesan dan pesan mereka berikan pada saya. Nah, jadi hari ini saya mau mereview tentang bukunya Pipit Senja. Judulnya Tembang Lara. Sesuai judulnya, buku ini tuh menguras emosi. Nanti kita bakal Baper atau bukan gimana? baper, sedihnya itu di sini unsur sedihnya itu ngena banget. Nanti juga kita kalau baca buku ini bisa marah-marah sendiri juga, soalnya permainan emosinya itu benar-benar hebat. Konfliknya berarti nyentuh banget hati ya? Menyentuh hati. Jadi ini bercerita tentang pasangan dokter ya, Dokter Mas Hayu dan juga Dokter Aris. Jadi mereka itu pembawa gen talasemia. Talasemia itu kayak penyakit kelainan darah. Nah, ini tahun 80-an. Jadi tahun 80-an itu waktu belum ada obatnya sama sekali. Berarti Lis. ini buku nostalgia ya? Buku zaman dulu banget ya? Apa baru bukunya mah? Tapi nyeritain kayak zaman dulu? Nyeritain tentang awal adanya talasemia di tahun 80-an waktu nggak ada obatnya. Nah, sebenarnya pasangan ini tuh nggak boleh punya anak, karena kalau punya anak itu keturunan mereka itu kena penyakit talasemia. Penyakit ini tuh kayak menyiksa banget. Jadi tiap bulan harus cuci darah, harus itu. Kayak semacam kanker gitu? Tapi kankernya nyerangnya darah gitu atau Bukan kanker darah, tapi kelainan darah. Jadi kulitnya itu pucat ya, kulitnya buncit, kurus. Tapi karena sering ditransformasi darah, jadi tuh kayak kena penyakit komplikasi gitu. Jadi tuh semua penyakit tuh masuk ya kalau yang punya penyakit itu tuh. Kalau punya penyakit talasemia nanti kita kan sering cuci darah. Terus tuh efeknya tuh bisa gitu, banyak penyakit lainnya yang nyerang juga. Jadi kalau punya penyakit talasemia ini, kitanya itu bukan mati karena talasemianya, tapi karena penyakit lainnya, karena komplikasinya itu. Nah, Dokter Mas Hayu dan Dokter Haris ini punya 4 anak. Yang pertama namanya Dewi, anak kedua sama anak ketiganya itu namanya suka dipanggil Ni ya. Nah, anak terakhirnya itu Arestia. Nah, dari keempat anaknya itu yang selamat itu yang bisa sampai menempuh perjalanan sampai 25 tahun itu cuma yang bungsu, Arestia. Cuma Arestia yang berarti yang tiganya di bawah umur 25 tahun udah nggak ada? Udah. Yang anak pertama usia masih bayi itu udah meninggal. Anak yang kedua 1 tahun udah meninggal. Nah, anak yang ketiga usia 12 tahun sudah meninggal. Nah, Arestia ini berhasil benar-benar berjuang gitu sampai usianya 25 tahun. Nah, si dokternya ini kayak merasa bangga gitu kan, anaknya itu bisa sampai usia segitu. Jadi Aris itu dimanjakan sama kedua orang tuanya. Sama orang tuanya gitu, saking sayangnya ya. Cuman ya sayang tuh karena kehilangan 3 anaknya yang lain gitu. Jadi beliau itu sayang sekali sayangnya sama dia sendiri. Sayang sekali sama anaknya itu. Nah, lalu jadi banyak sekali kan Arestia itu tumbuh menjadi gadis normal ya, tidak buncit lagi. Perempuan. Iya, Arestia itu perempuan. Anaknya perempuan semua. Nah, setelah menempuh hidupnya itu kan awalnya kayak kena penyakit ini kan kayak fisiknya kan jelek, tapi Arestia beda. Pas gede itu dia makin cantik, wajahnya pun cantik, dia secara rohani dan jasmani pun bagus. Cuman karena karena dia punya penyakit itu, jadi tuh kayak dikucilkan atau gimana? Kayak semacam ada lelaki yang ingin deket itu, semacam enggan gitu. Kalau diceritakan tentang penyakit yang dideritanya tuh kayak memandangnya beda, nggak mau gitu.
gitu, gadis penyakitan. Oh, gitu. kalau belum tahu mah fine-fine aja Iya, dapat. fine-fine Tapi aja kalau dapat. misalkan dianya udah cerita, dia tuh pergi kayak Iya. seakan-akan tuh cuma penasaran doang sama diri kita ya. Dia cantik gitu, saya pengen pacarin tapi si dianya itu Kalau punya dia- penyakit jadi ditinggal gitu. Mm-mm. Nah, terus muncul satu cowok itu namanya Binsar ya. Binsar Mandarin ini orang Batak. Mm-mm. Dulunya itu kan Arestia itu punya pamannya Iya. itu namanya semacam jenderal ya, namanya Bayu Pramana. Itu ayahnya Binsar itu di Bataknya itu memberontak. Berarti jadi pas musuh banget. papanya si dia itu ya? Iya, jadi tuh mereka kan ketemu. Binsar ini jadi supir taksi. Nah, Arestia ini langganannya. Nah, karena Arestia tuh suka sama si Binsar itu karena Binsar kan apa ya, walaupun orang Batak ngomongnya kasar tapi tuh cakep gitu. Jadi si Arestia ini naksir sama Binsar. Nah, karena ibunya itu sayang banget sama Arestia, jadi si Binsar ini dibayar buat nikahin Arestia. Oh, jadi laki-laki bayaran ya jadinya kayak Jadi gitu. si Binsar ini rela nikahin Arestia tuh cuma mau menurutin uang orang tuanya. Nah, tapi setelah 1 minggu mereka menikah, orang tuanya Arestia itu kena kecelakaan kereta api, jadi dua-duanya meninggal. Innalillahi. Jadi nggak jadi ya rotinya? Apa tetap berjalan aksi itunya? Enggak. Nah, nanti tuh habis orang tuanya meninggal tuh kayak semacam hutang-hutang orang tuanya Arestia ini kebongkar semua. Jadi segala warisannya disedot. Jadi kan awalnya Arestia ini tinggalnya di rumah gedung ya. Terus tuh dibawa sama Binsar ke kontrakan kumuh ya di Jakarta. Nah, awalnya itu Arestia nggak tahu kalau Binsar itu jahat, tapi lama-lama setiap hari itu dianiaya, dia juga dipukuli, itu KDRT lah. Tapi penyakitnya masih Masih ada. Kan sebenarnya 3 bulan sekali itu harus di itu ya, tapi karena nggak ada biaya sama suaminya juga jahat, jadi kayak dibiarin aja gitu. jadi dibiarin aja. Kasihan banget. Nah, terus tuh karena KDRT jadi si Arestia itu pulang ke budenya di Jogja. Tapi sama Binsarnya itu disusul dan Arestianya mau balik lagi sama Bodoh suaminya. emang ya. Saking cintanya. Sampai aku juga ini baca tuh sambil emosi, kenapa gitu mau balik lagi sama suaminya. Tapi hebat sih perjuangannya. Iya. Melawan penyakit, Mm. harus ngelain orang tuanya. Ya Iya. pergi duluan. Sampai pertama kali itu Arestia itu kan takut suntik ya, sampai dia harus masang alat sendiri. Alatnya itu kayak ada jarumnya gitu. Kan biasanya dipakein, tapi ini dipakai pakai sendiri gara-gara suaminya itulah. Kayak belajar Saking- mandiri gitu ya. Kejam banget. Menurut Dewi tuh kesan buat Dewi tuh apa? Tapi kalau menurut aku sih kayak kayak memotivasi hidup banget gitu, harus berjuang. Terus berjuang banget. Ini abis itu tuh Arestia itu kan dari Jogja ya. Dari Jogja itu Arestia bawa sepupunya namanya Neti. Nah, si Neti itu nanti sama Arestia serumah sama Binsar juga. Mereka bertiga dalam satu rumah yang sama. Nah, si Binsarnya itu selingkuh sama Neti di depan Ya matanya Allah. Arestia. Mereka mesra-mesraan. Nah, itu kondisinya Arestia itu lagi hamil. Tapi si Binsarnya itu nggak ngaku, itu bukan anak saya sih katanya. Itu bukan anak saya. Gila. Parah sih ini mah. Ya iya. Setelah terlilit utang apa segala macam itu, jadi lari-lari lah dari Kayak dikejar-kejar hutang lah gitu. dari perumahan kumuh dia pindah ke Tanah Abang ya, lebih itu lagi lah, tahu kan ya, dunia perjudian apa segala macam. Tapi nanti endingnya tuh si Arestianya itu dibawa kan warisannya masih ada beberapa, sama salah satu itu villanya yang ada di puncak itu masih ada. Jadi nanti tuh Arestia pindah ke villa di puncak. Terus di sana itu ada sepasang suami istri tuh yang nggak punya anak sama mengelola kebun gitu. Nganggap Arestia itu kayak anaknya sendiri. Nah, di sini ya, kalau gitu mah. karena Arestia itu pintar melukis ya, jadi dia jadi pelukis juga di situ. Tapi udah cerai sama suaminya? Belum diceraikan. Suaminya masih digantung ya? Suaminya masih nyari-nyari. Suaminya itu dendam sama Ares itu. Dendam karena
Dendam karena pamannya Ares itu Udah nangkep ayahnya dan gitu. Padahal kan ya ayahnya sendiri. ayahnya yang jahat. salah. Ayahnya pertama itu dikurungkan di penjara, habis di penjara ditembak ayahnya. Gitu. Jadi dia tuh ya gitu. Padahal ibunya Ares itu yang nyelamatin adiknya Binsnar waktu itu. Nah, setelah pindah ke puncak, tetap dicari sama si Binsnar. Dicari, dianiaya lagi, diambil uangnya, si Binsnar pergi judi. Sampai kandungannya gede itu, si Ares ini dititipin ke pesantren biar aman kan. Nah, itu tuh si bapak-bapak yang nggak punya anaknya itu ngusulin si Ares itu ditaruh di pesantren buat jaga-jaga, karena itunya saudaranya juga sih. Nah, sampai situ tuh konflik belum selesai, malah tambah rumit. Kan di kota itu tuh ada pesantren, terus ada wihara juga, tempat bersemayamnya orang-orang Buddha kan. Jadi umat Islam sama umat Buddhanya itu diadu domba sama Binsar. Biar bisa nyulik Arestia. Biar ribut, dianya punya kesempatan buat bawa pulang si dia ya. Nggak dibawa pulang. Jadi itu nanti ada penjahat ya yang nyulik tuh. Itu tuh bosnya kayak suruhan gitu. Bosnya Binsar itu diculik, si Arestianya itu dimasukin ke gerbong kereta yang itu peti kemas tuh di pelabuhan Tanjung Priuk yang udah gak kepake. Jadi di situ Arestia itu disiksa sama yang namanya Neti itu, sepupunya sendiri. Disuruh sama ya Allah. Sepupunya itu iri sama Arestia. Irinya kenapa? Karena Arestia itu kan hidupnya enak, dimanja terus, sedangkan dirinya itu gak punya ayah. Padahal mah ya lebih kasihan dia lah, udah ditinggal sama orang tuanya kan, udah nerima penyakit ya sampai segitunya berjuang sendiri buat penyakitnya ya. Seharusnya tuh malah dia tuh sepupunya tuh ya harusnya tuh malah kasihan ke dia. Tapi kok dia malah kayak gitu ya? Ada kali ya di sini juga kayak gitu. Ada. Ya Allah, kejam banget sih. Si Netinya juga itu semenjak dia pergi dari kampung tuh merantau ke kota, dia itu kecanduan narkoba. Jadi dia ngelakuin dia ngelakuin apapun itu demi beli barang haram itu. Jahat banget. Canduan sih ya. Makanya kayak gitu ya Allah. Jahat banget. Nah, sampai situ si Binsarnya juga ikut dipukulin karena kata bosnya dia itu nggak bener ngadu dombanya. Jadi si bisa dipukulin, si Arestia juga dipukulin. Tapi semenjak masuk pesantren itu si Arestia yang sebelumnya nggak pakai hijab itu dia hijrah. Alhamdulillah sih kalau jadi sambil dipukulin pun dia tetap sambil zikir. Dia tetap kuat imannya. Diculik itu dia lagi sholat tahajud dan itu posisinya bulan Ramadan, sedang puasa dia. Arestia itu dipaksa minum, dipaksa makan siang hari itu. Astagfirullah, padahal kan lagi puasa ya. Jahat banget emang ya Allah. Tapi untungnya itu belum 1 minggu pengacaranya Arestia datang nyelamatin Arestia. Semuanya dituntut. Nah, si Neti itu karena mau kabur jadi ditembak sama polisi. Jadi ini enggak wafat deh. Biarin karmanya dia ya. Karmanya dia juga kesel banget sama pas baca itu. Tapi konfliknya itu banget sih, kayak muter-muter banget gitu. Tapi iya, banyak banget rumit. Padahal bukunya cuma segini tapi rumitnya itu. Nah, si Neti juga pernah memfitnah Arestia. Dia mau ngefitnah Arestia itu membunuh mertuanya, ibunya Binsar, padahal dia sendiri yang bunuh. Si Neti sendiri yang bunuh? Iya, bunuh pakai lampu di. Astagfirullah, kok bisa ya, ada-ada aja. Nanti gila banget. Nanti kamu harus baca ini, bagus pasti. Hebat sih ini penulisnya. Dapat ide dari mana coba bisa bikin cerita sebagus ini? Nah, nanti itu keluar dari itu Arestia kan dirawat karena penyakitnya juga karena dia itu harus melahirkan ya. Nah, di saat melahirkan itu anaknya itu susah keluarnya. Ya, mungkin karena efek stres ya. juga dianya. Nah, habis itu tuh kan dianya stres ya, jadi tuh kayak kurang darah apa segala macam itu. Nah, mau disesar awalnya tapi entah dapat alhamdulillah dapat hidayah itu jadi bisa melahirkan normal akhirnya. Alhamdulillah sih. Anaknya lahir normal, cantik banget karena dibacain Ustadz Yusuf.
Tapi Alhamdulillah. enggak ke itu apa sih Enggak penyakit? keserang, enggak. Enggak, ya alhamdulillah sih, Mm-mm. syukur kalau gitu. Terus si siapa sih Bisnarnya namanya? itu di penjara, tapi si Arestianya itu nggak mau nuntut suaminya. Dia nggak nuntut apa-apa dari suaminya, malah ditungguin sampai keluar dari penjara, malah minta nama buat anaknya itu. Ya mungkin karena saking hormat bangetnya gitu ke suami. Saking cintanya. Ya bukan saking cintanya, Wi. Cinta, dia tuh cinta banget. Cinta banget. Ya karena kan dalam agama juga harus patuh gitu sama suami. Tapi Ya kalau mungkin kurang ajar itu. ya dihajar aja nggak apa-apa. Tapi mungkin sabarnya masih luas buat suaminya itu. Iya. Nah Hebat makanya banget sih. pas anaknya itu beberapa bulan gitu udah bisa jalan, udah fresh lagi, Arestia gendong anaknya nemuin Bisnar di penjara itu. Mas, saya mau minta nama aja untuk anak saya ini. Nah dikasih nama Fitria sama marganya di belakangnya, marga Bataknya. Iya, happy ending. Tapi katanya itunya nih apa sih meninggal? Siapa? Ibunya Fitrianya. Ibunya. Siapa namanya? Ibunya Aku lupa. Arestia. Bukan, kan katanya Arestia tuh dia meninggal umur 25 tahun. Enggak meninggal. Enggak meninggal. Enggak. Berarti Jadi, cuma happy ending aja ya. Happy ending. Nah ya habis itu iya happy ending. Happy ending syukur lah. Tapi nggak tahu ya, kemungkinan bisa aja suaminya bisa dendam lagi kalau misalkan keluar dari penjara. Tapi kayaknya udah tobat. Ya mudah-mudahan Kalau aja udah lah. dipukulin udah karena pas lihat Arestia pakai kerudung itu keluar dari pesantren luar biasa cantiknya istrinya. Cantik dari dalam. Tuh kan, kalau udah pendengarkan ceritanya, aku aja udah sampai baper banget. Baper bangetnya tuh bukan baper karena romantis banget, bukan, tapi tuh gimana gitu kalau aku yang jadi pemeran di buku ini. Apakah aku bisa gitu ngadepin perjalanan hidupnya seperti ini? Iya. Hebat banget nih ini kalau jadi bisa jadi motivasi banget buat diri kita. Hebat banget sih ini penulisnya, Mbak Pipit Senja, bagus banget bukunya. Nih, aku mau tanya nih, menurut Dewi tuh kesan dan pesannya tuh buat diri Dewi sendiri tuh apa dari cerita ini? Kita itu diajari tentang menerima segala sesuatu dengan ikhlas dan lapang. Ya. Kita juga harus berjuang gitu. Kalau kita mau berubah ya kita harus berjuang dari dalam diri kita sendiri, bukan cuma minta. Iya sih bener. Kita juga diajari mandiri agar nggak selalu bergantung sama orang tua kita juga. Tuh, jangan pernah saling bergantung kepada orang lain, apalagi berharap kepada manusia. Oke? Nah, terima kasih kalian karena udah stay tune terus di channel kami. Jangan lupa di like dan subscribe. komen dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.